Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kita patut bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmatnya, termasuklah kita disampaikan umur kita untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Karena banyak Ramadan yang telah kita lalui, mungkin amal ibadah kita, kualitas ibadah kita masih perlu terus untuk ditingkatkan dan ditata kembali, sehingga kita betul-betul pada gilirannya mendapatkan hikmah dan fadilah daripada bulan Ramadan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun sebagai motivasi kita di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam meningkatkan dan berlomba-lomba kita mengejar berkah daripada Ramadan ini, hendaknya kita mengetahui beberapa fadilah-fadilah yang diberikan Allah kepada bulan Ramadan ini yang tidak diberikan kepada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan di sepanjang tahun. Yang pertama, fadilah Ramadan itu sendiri adalah Allah mengkhususkan diturunkannya kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh, yang di dalam bulan ini yang merupakan kelebihan daripada amalan ibadah puasa ini yang dikhususkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berfirman dalam hadis qudsinya, Rasulullah mengatakan, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu, atau setiap amalan manusia itu adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu khusus untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya sesuai dengan apa yang ingin aku berikan. Dan itu masih kita belum ketahui apa saja yang diberikan Allah. Namun ini sudah mengindikasikan bahwa Allah mengkhususkan Ramadan berpuasa ini karena memang Allah melihat bahwa orang berpuasa itu dengan ikhlas, dengan penuh harapan akan segala macam janji Allah ataupun ganjaran yang dilipat gandakan, maka kita meninggalkan apa yang sebenarnya tidak diharamkan atau dihalalkan pada bulan lain di siang hari. Kenapa Allah memberikan ganjaran khusus? Karena kita rela dan mau karena Allah, imanan wahtisaban, karena keimanan kita dan berharap dengan ridha Allah tentunya, dan ganjaran pahala yang lain yang memang dilipat gandakan pada bulan ini. Kita berharap itu, maka kita meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti meninggalkan makan dan minum. Kita sanggup haus dan lapar, walaupun keyakinan kita bahwasanya di dalam maqasidus syariah, dalam tujuan Allah mensyariatkan segala macam aturan, larangan dan perintahnya di dalam syariat Islam, tidak lain tidak bukan adalah semua yang Allah perintah kepada kita pasti ada maslahatnya. Itu namanya lijalbil masalih wa daf'il mafasid. Artinya perintah Allah tidak lain untuk memberikan manfaat dan maslahat kepada kita yang melakukan amal ibadah tersebut,
dan meninggalkan dan menolak atau menghindarkan kita daripada apa yang memberi mudarat kepada kita saat kita dilarang oleh Allah. Jadi larangan Allah terhadap meninggalkan sesuatu perkara-perkara keji, perkara-perkara maksiat, bukan karena Allah dirugikan, namun hakikatnya adalah apa yang kita lakukan itu akan menimbulkan mudarat pada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya itu akan mendapat ganjaran buat dirimu sendiri, dan jika kamu sebaliknya melakukan kemungkaran, tentunya juga akan berimbas kepada diri kita sendiri. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah puasa Allah bukakan pada bulan yang kedua, Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutupkan pintu-pintu neraka. Artinya pada bulan ini Allah berikan seluas-luasnya peluang untuk kita mengejar dan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan, yang dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan yang lain yang tidak diberikan kepada bulan yang lain selama 1 tahun. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 du'fin. Rasulullah mengatakan bahwa setiap amalan anak Adam itu atau amalan manusia itu dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat dan sampai kepada 700 kali lipat. Hanya saja kita tidak tahu yang mana berstandar dan berstatus kualitas sampai 700 dari 10 kali lipat. Jadi setiap amalan yang kita lakukan pada bulan-bulan lain mungkin saja nilainya 1 pahala, namun jelas pada bulan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa akan dilipat gandakan. Mungkin kita biasa melakukan baca solat berjamaah, mungkin kita sudah biasa membaca Al-Quran, mungkin kita sudah biasa berpuasa Senin, Kamis dan seterusnya, bersedekah, berinfak dan seterusnya. Ini tetap akan diberikan ganjaran oleh Allah pada bulan lain, namun pada bulan ini dilipat gandakan. Maka alangkah ruginya jika kita belum dapat meningkatkan kita belum dapat melakukan hal-hal tersebut. Sampai tarawih pun kita tidak bisa melaksanakannya, sementara semua umat Islam, umat muslim melakukan berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat tarawih dengan caranya masing-masing. Namun akan lebih baik lagi di samping kita melaksanakan amalan-amalan yang sudah biasa lazim kita kerjakan pada bulan-bulan lain, mungkin bulan ini akan lebih baik kita kerjakan untuk ditingkatkan. Kita banyakkan lagi baca Al-Quran, kita banyakkan khatam baca Al-Quran, kita banyakkan bersedekah walaupun sebutir kurma untuk membatalkan puasa yang namanya ta'jil, atau kita mencoba untuk meningkatkan bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan Allah bahwa berpuasa itu pula doa-doa kita akan dikabulkan. Sementara perjanji Allah yang lain bahwa di fadilah di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama tadi adalah diwajibkannya bulan berpuasa bagi umat Islam yang diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Kemudian kita dilipat gandakan semua amalan kita dari 10 sampai 20 sampai 15 sampai 700 kali lipat ganda pahala dari perbuatan yang kita lakukan pada bulan lain yang bernilai mungkin 1 derajat. Dan berikutnya fadilah Ramadan ini Allah ijabah doa-doa hambanya yang lebih banyak mendekatkan diri kepadanya karena dengan banyaknya berwasilah kita kepada bertawasul kepada amal-amal perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kemudian Allah bukakan pintu surga, Allah tutupkan pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka Allah buka pintu surga dan Allah tutupkan pintu neraka, dan Allah
belenggu syaitan-syaitan untuk terus menggoda kita. Maka dari itu bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya jika kita benar-benar berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, insya Allah semua janji Allah tidak akan ada yang diingkarinya. Kita akan merasakan secara kerohanian, secara psikologi, mungkin kita akan merasakan betapa perubahan demi perubahan di dalam jiwa kita. Apalagi dengan menambah bangun malam, kita tingkatkan sambil banyak kita bertadarus Al-Quran, kalau bisa mentadabburi ayat-ayat yang kita paham, yang terus akan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, berikutnya adalah fadilah Ramadan ini, malam-malamnya Allah berikan kekhususan berupa malam Lailatul Qadar, yang mana nilai satu kali kita mendapatkan amal ibadah yang sudah memang ditingkatkan berlipat ganda tadi dengan nilai lebih baik daripada 1000 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar. Masyarul muslimin rahimakumullah, alangkah ruginya kita jika bulan puasa kali ini terus berlalu sebagaimana puasa-puasa sebelumnya, sementara kita sangat berharap dapat berjumpa kepada Ramadan ini dari tahun dan bulan-bulan sebelumnya. Jika kita sudah sampai pada bulan ini, maka jangan sampai dia sia-sia belaka. Kita terus tergoda, terbawa oleh suasana, sehingga amalan yang dapat kita lakukan kadang-kadang berlalu begitu saja, sehingga kembali kita melewati dan melalui Ramadan dengan tanpa kualitas amal yang dapat kita tingkatkan. Itulah sebabnya maka kita dianjurkan untuk senantiasa selalu tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan untuk hal-hal yang baik dan kebenaran, kemudian bersabar, baik itu di dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah maupun bersabar di dalam menghindari dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang mendatangkan murka Allah. Semoga saja kalimat singkat ini dapat memberikan dan menginspirasi, mengingatkan kita sama-sama untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan derajat taqwa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya wahai orang beriman, sesungguhnya diwajibkan kepadamu berpuasa bulan Ramadan itu sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Semoga dengan berpuasa ini kalian semua akan mendapatkan ketakwaan atau derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, dan semoga saja kita terus menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan ibadah kita. Dan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.